pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang kalimat dan jenis-jenis karangan, ya. Jadi ada berdasarkan tujuan dari penulisan kita bisa menulis, ya, berdasarkan jenis-jenis karangannya. Jadi berdasarkan jenis karangan, ya kemarin kita sudah sebutkan ada jenis karangan narasi, ya, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi, ya. Jadi itu ada 3 jenis karangan, sudah kita bahas kemarin. Dan saya sudah terima beberapa tugas yang sudah dikirimkan oleh teman, ya. Saya mohon maaf mungkin ada yang minta komen, ya. Saya nggak balas karena jumlah email yang masuk itu terlalu banyak, jadi langsung email yang tugas itu saya pindahkan ke folder, ya, biar jangan lupa nantinya, ya. Jadi mungkin saya lupa untuk membalasnya, ya. Jadi untuk folder khusus untuk tugas mata kuliah di UT gitu, ya. Jadi saya nggak sempat membalasnya karena langsung saya pindahkan, karena saya takut nanti bercampur dengan email-email yang lainnya, ya. Oke. Jadi untuk malam ini kita berbicara tentang alinea dan kerangka karangan, ya. Saya yakin untuk teman-teman semua yang sudah semester 5 pasti sudah mengerti, ya, karena sering kita pelajari, ya, mulai dari tingkat SMA, ya, tentang alinea dan kerangka karangan. Dan kita sering mendengar apa itu alinea, ya, kemudian bagaimana bentuk dari kerangka karangan. Ya. Oke, jadi coba semuanya dibuka bukunya, ya, untuk modul 7 dan modul 8. Jadi alinea itu alinea bukan pembagian secara konvensional dari suatu bab yang terdiri dari kalimat-kalimat, ya. Jadi tidak hanya dia pembagian bab, ya, tapi alinea itu berfungsi untuk memberikan atau membatasi topik, ya. Artinya dia itu lebih menjadi satu kesatuan, ya, dari gabungan dari beberapa kalimat, di mana dia memberikan satu topik yang sama, ya. Jadi ada kalanya kita melihat orang menulis dalam satu kalimat itu atau dalam satu alinea itu dia tidak memiliki topik, ya. Artinya dia tidak menceritakan satu hal yang sama atau satu hal yang utuh, ya, sehingga kita tidak bisa menangkap apa yang menjadi informasi apa yang ingin disampaikan oleh si penulis, ya. Jadi alinea itu merupakan suatu kesatuan pikiran, suatu kesatuan yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat, ya. Karena ada keterbatasan dari kalimat, kita tidak bisa menginformasikan segala sesuatu dalam satu kalimat, ya. Karena bagian dari struktur terkecil, ya, dari sebuah tulisan itu adalah kalimat. Jadi untuk menyampaikan seperti sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya adalah wacana, ya, ide, ya. Jadi kita membutuhkan informasi tersebut kita sampaikan dalam bentuk alinea atau gabungan dari beberapa kalimat. Kemudian alinea merupakan himpunan dari kalimat-kalimat yang bertalian dalam satu rangkaian untuk membentuk suatu gagasan, ya. Jadi gagasan itu nggak akan mungkin tersampaikan ketika hanya dalam satu kalimat, ya. Kemudian melalui alinea-alinea bisa membedakan di mana suatu tema dimulai dan di mana dia berakhir, ya. Jadi kalau ada pertanyaan berapa sih jumlah kalimat dalam satu alinea, ya, itu belum ada ketetapan berapa, ya. Tapi idealnya sebuah alinea itu dia bisa menyampaikan atau bisa menjelaskan satu topik, ya, satu topik, ya, clear, ya, secara detail apa yang ingin disampaikan, seperti itu. Jadi tujuan dari alinea itu adalah yang pertama adalah memudahkan pembaca dalam menangkap hasil pemikiran si penulis,
ya, dengan menceraikan suatu tema dari tema yang lain. Ya. Jadi mungkin ketika seseorang itu menulis ya tanpa mengikuti kaedah tujuan dari alinea, ya, mungkin kita sering jumpain seseorang itu menulis satu lembar penuh ya, dan itu tidak kita tidak bisa menangkap informasi apa yang disampaikan ya di dalam alinea tersebut ya. Jadi seharusnya ketika kita membaca satu alinea itu kita bisa menangkap apa sih yang menjadi tema atau menjadi topik yang ingin disampaikan oleh si penulis. Kemudian tujuan yang kedua yaitu memisahkan dan menegaskan perhentian secara wajar dan formal, ya, untuk memungkinkan kita berhenti lebih lama daripada perhentian pada akhir kalimat. Jadi kalau satu kalimat ya kita lebih cepat untuk berhentinya ya membacanya, tapi ketika dalam satu paragraf kita akan berhenti ketika kita telah menangkap apa yang menjadi tema dari alinea tersebut ya. Jadi kita bisa berkonsentrasi terhadap tema alinea yang lebih terarah. Oke, selamat malam Mbak Elis. Jadi ini tujuan dari sebuah alinea ya. Mungkin teman-teman mungkin pernah ketemu ya atau sering baca tesis ya atau skripsi dari mahasiswa yang lain yang sudah lulus. Jadi kebanyakan mereka tidak mengikuti kaidah ini ya. Jadi kita tidak bisa menangkap apa sih yang menjadi topik untuk setiap paragraf ya. Jadi idealnya ketika kita membaca sebuah tulisan ya, jadi di alinea pertama tersebut telah menceritakan secara umum ya apa yang ingin dia jelaskan ya. Kemudian alinea selanjutnya itu adalah pengembangan dari apa yang dia sampaikan ya pada paragraf pertama seperti itu. Jadi pentingnya kita fokus kepada alinea pertama atau alinea pendahuluan ya. Kemudian juga ada alinea penutup yang menjadi satu kesimpulan apa yang telah kita uraikan di alinea yang menjadi uraian kita tadi seperti itu. Jadi alinea tersebut harus memberikan topik, harus bisa menceritakan topik ya, topik yang ingin disampaikan oleh si penulis ya. Jadi jelas apa yang menjadi pokok pembicaraan seperti itu. Jadi ada beberapa unsur dari alinea, mungkin bisa dilihat di halaman 76 ya. Ada beberapa unsur alinea. Yang pertama adalah unsur transisi, yaitu untuk menghubungkan alinea-alinea. Akan tetapi tidak semua alinea mengandung transisi ya. Jadi untuk menghubungkan ya satu alinea dengan alinea lain kita butuh transisi di situ ya, kata hubung ya. Artinya antara satu alinea dengan alinea lain itu ada hubungan gitu ya, seperti itu. Kemudian adanya kalimat utama atau kalimat topik itu udah pasti ya. Jadi setiap alinea tersebut dia harus mengandung satu kalimat utama atau kalimat topik ya. Jadi satu alinea tersebut alinea yang benar ketika dia hanya mengandung satu kalimat topik. Dan seringkali kita jumpain ya pada tulisan-tulisan teman-teman yang lain itu kita tidak bisa menangkap apa sih yang menjadi kalimat utama dari paragraf atau alinea ya yang mereka tuliskan. Dan ada kalanya kita menangkap berbagai macam topik ya yang berbeda-beda ya, sehingga itu akan tidak memperjelas ya apa maksud dari setiap paragraf yang ditulis oleh mereka. Ya, Waalaikumsalam Mbak Lailatul.
Kemudian juga unsur yang ketiga yaitu untuk sebuah pada alinea yaitu adanya kalimat penjelas, ya. Jadi selain ada kalimat topik juga ada kalimat penjelas, ya. Jadi untuk memperjelas, ya, biasanya kalimat utama itu adalah kalimat yang dia bersifat general masih, ya, bersifat umum, ya. Jadi untuk menguraikan, ya, untuk menguraikan maksud dari kalimat topik tersebut, kita membutuhkan kalimat-kalimat penjelas, ya. Jadi ketika kita telah bisa membedakan antara kalimat utama dan kalimat penjelas, ya, untuk mempercepat, ya, kita membaca atau menangkap apa maksud dari topik dari setiap paragraf tersebut, mungkin ada kalanya ini salah satu trik, ya, orang akan melewati, ya, kalimat penjelas, ya. Artinya dia telah mengetahui, oh ini kalimat penjelas, ini kalimat utama. Jadi dia tahu maksud dari paragraf ini menjelaskan apa gitu. Seperti itu. Dan ini biasa untuk mereka-mereka yang membutuhkan baca cepat, biasa untuk mereka yang mengambil tes seperti tes IELTS gitu, ya, karena waktu yang sangat singkat. Jadi biasanya dengan penanda-penanda seperti ini, ya, kalimat penjelas ini mereka bisa lewati gitu, ya, sehingga bisa dengan cepat mereka menangkap apa menjadi kalimat topik itu setiap paragraf, ya. Itu bisa kita tandai nantinya. Kemudian juga ada kalimat penegas, ya. Tidak semua alinea itu memiliki kalimat penegas, ya. Ada kalanya juga kita butuhkan kalimat penegas, ya, biasanya itu pada karangan yang deskriptif, ya. Jadi di akhir itu kita tegaskan kembali, ya, kita ulang lagi apa yang telah kita uraikan sebelumnya, ya. Jadi yang umumnya, ya, unsur-unsur dari alinea itu ada 4. Transisi itu mungkin ada juga kalimat alinea yang memiliki transisi, ada juga yang tidak, ya. Kemudian ada kalimat utama, itu udah pasti, itu hal wajib. Kemudian ada kalimat penjelas dan kalimat penegas, ya. Ini adalah unsur-unsur dari alinea. Kemudian ada macam-macam alinea, ya. Di sini dikategorikan ke dalam 2 alinea, yaitu alinea berdasarkan fungsinya, kemudian alinea berdasarkan letak dari kalimat utamanya. Ya, ingat, setiap alinea itu dia memiliki kalimat utama, ya, yang ingin dijelaskan oleh si penulis, ya. Jadi berdasarkan fungsinya itu ada dikategorikan ada alinea pembuka, kemudian ada alinea penghubung, kemudian ada alinea penutup, ya. Jadi alinea pembuka tersebut di sinilah agar sebuah tulisan kita itu menarik untuk dibaca, ya. Itu yang harus kita perhatikan adalah pada alinea pembuka, ya. Jadi karena gini, ketika kita menulis kita tidak tahu yang baca itu siapa, kita tidak langsung berinteraksi dengan si pembaca, ya. Jadi keberhasilan dari sebuah tulisan itu ketika orang itu tertarik untuk membaca apa yang kita tulis, ya. Jadi untuk untuk alinea pembuka ini itu sangat harus kita perhatikan dalam penulisan, ya. Jadi ketertarikan itu harus kita perhatikan di sini. Jadi di alinea pembuka seperti saya sudah sebutkan tadi, itu telah menceritakan secara umum apa yang ingin kita jelaskan. Jadi bahasa singkatnya seperti ini. Ketika kita ingin baca sesuatu tulisan, yang pertama kita baca adalah alinea pertama, ya. Jadi ketika kita baca alinea pertama, ada nggak ketertarikan kita untuk membacanya untuk selanjutnya gitu? Oh, tertarik gitu. Nah, untuk mendapatkan penjelasan lebih detail apa yang kita dapatkan pada alinea pertama, maka kita akan membaca untuk alinea-alinea selanjutnya seperti itu. Karena alinea-alinea selanjutnya, yaitu kalimat alinea antaranya itu, ya, itu merupakan alinea-alinea penjelas untuk alinea pembuka tadinya, ya. Kemudian ada alinea penutup. Nah, ada cara mudah juga, ya, orang ketika dia membaca sebuah tulisan dia hanya membaca alinea pembuka kemudian ada alinea penutup, ya. Dia sering orang-orang tersebut sering
melewati untuk alinea penghubung. Ya, jadi alinea penghubung adalah alinea yang menceritakan secara detail apa yang ingin dijelaskan oleh si penulis. Ya, seperti itu. Jadi berdasarkan fungsinya ada alinea pemuka, ada alinea penghubung, kemudian ada alinea penutup. Kemudian berdasarkan letak kalimat utama, jadi ada posisi ya, di mana letak alinea utama itu di dalam sebuah paragraf. Ya. Jadi letak kalimat utama itu yang pertama bisa saja ada terletak di awal alinea. Ya, itu biasanya dia ditulis berdasarkan deduktif. Ya, deduktif itu dari yang umum ke khusus. Ya, jadi dia ceritakan hal-hal yang umum dulu, kemudian detail dia sampaikan. Ya, itu biasanya untuk alinea yang untuk kalimat utama yang letaknya di awal paragraf. Ya, maksud di sini di awal paragraf tidak mesti di kalimat pertama pada paragraf, bisa jadi kalimat kedua ya untuk letak dari kalimat utama ini. Kemudian bisa juga pada alinea terakhir ya. Sistem penulisan ini dia bersifat induktif ya, artinya dari yang khusus ke yang umum. Jadi di akhirnya nanti dia akan mengambil satu kesimpulan yang bersifat umum. Ya, dia akan menyimpulkan antar kalimat. Dengan ini ada beberapa clue ya. Antar kalimat seperti dia menggunakan kata seperti, jadi, maka, ya, dengan demikian, akhirnya, ya, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada juga letak kalimat utama itu pada awal dan di akhir alinea. Ya. Di awal dan di akhir alinea. Ya, jadi dia bagi ada dua bagian. Kemudian juga itu terdapat kalimat utama itu bisa pada seluruh alinea. Ya. Jadi di sini kita tidak bisa menangkap apakah di awal atau di akhir ya, tapi dia kita melihat semua kalimat yang terdapat dalam alinea itu adalah kalimat-kalimat penting atau merupakan kalimat-kalimat yang tidak penting gitu. Ya, jadi kita bisa mengambil apa sih maksud dari kalimat utama yang ingin disampaikan di situ adalah kita mengambil kesimpulan akhir setelah kita baca dari kalimat-kalimat yang terdapat di dalam paragraf. Ya. Jadi berdasarkan letaknya, kemudian bisa juga berdasarkan fungsinya. Ya, itu macam-macam dari alinea. Oke. Kemudian ada syarat-syarat pembentukan alinea. Ya. Yang pertama adalah adanya kesatuan. Ya, jadi semua kalimat yang membina alinea itu secara bersama-sama menyatakan satu hal, ya, satu tema tertentu. Jadi ini yang sangat harus kita perhatikan, bahwa ketika kita membuat sebuah tulisan dalam satu alinea itu, jadi setiap kalimat itu dia harus bersifat kohesi, ya, menjadi ada keterkaitan ya, dia menceritakan hal yang sama. Ya, kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, dan kalimat seterusnya dia tetap fokus pada topik yang sama. Artinya dia akan membentuk satu kesatuan gitu. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian yang kedua yaitu adanya koherensi. Ya. Yaitu kekompakan hubungan antar sebuah kalimat dengan kalimat yang lain yang membentuk alinea tersebut. Ya. Mungkin untuk penjelasannya bisa dilihat di itu di halaman 714 ya. Jadi itu selanjutnya akan kita bahas ke depan nanti, ada kohesi, ada koherensi ya. Kemudian yang terakhir adalah perkembangan alinea ya, yaitu penyusunan atau perincian gagasan yang membina alinea. Jadi gagasan itu harus kita susun secara detail, kemudian dia runut, ya. Jadi itu merupakan syarat-syarat pembentukan alinea, ya. Jadi sering kita temukan ada alinea dia memiliki kesatuan tapi tidak koheren, ya. Dia menceritakan topik yang sama, tapi ketika kita baca seperti kalimat itu nggak ada hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lain, walaupun dia membicarakan topik yang sama.
ya. Kemudian ada kalanya juga dia bersifat koherensi tapi dia tidak utuh, ya. Setiap kalimat dia tidak menceritakan topik yang sama, berbeda-beda gitu, ya. Jadi ini harus dipenuhi, ya, kesatuan, kemudian adanya kepaduan, kemudian bagaimana kita mengembangkan alinea itu, ya, ketika kita yang berhubungan dengan gagasan yang ingin kita sampaikan, ya. Jadi mungkin bisa dilihat di sini, ya, bentuknya. Jadi kalimat pertama seperti berdasarkan fungsi tadi, ya, alinea pertama tersebut adalah merupakan pendahuluan. Jadi ini sangat penting untuk kita perhatikan di sini, ya, untuk yang pendahuluan, karena seseorang itu mau melanjutkan membaca tulisan kita itu sangat dipengaruhi, sangat tergantung pada alinea pertama, ya. Bagaimana kita menarik, ya, bagaimana kita bisa seseorang itu tertarik untuk membaca apa yang ingin kita sampaikan, ya. Kemudian untuk alinea selanjutnya, ya, yang berada di tengah itu merupakan informasi detail atau penjelas dari alinea pertama tadi. Kemudian juga ada konklusi. Nah, ketika orang membaca biasanya, ya, mungkin orang butuh waktu cepat, cara baca cepat, mungkin orang akan hanya membaca pada kalimat pendahuluan saja, ya, kemudian dengan menambah dengan kalimat penutup. Maka dia akan mendapatkan informasi apa yang ingin disampaikan oleh si penulis, ya. Ketika dia ingin mendapatkan apa sih penjelasan lebih lanjut tentang itu, maka dia akan membaca di kalimat-kalimat yang berada di tengahnya, atau paragraf-paragraf yang ada di tengahnya, atau detail, ya, dia akan mendapatkan informasi detail tentang yang penjelasan dari yang terdapat pada pendahuluan. Oke, jadi persyaratan dari alinea, ya, yang itu udah sebutkan tadi di depan, ya, sebelumnya. Jadi yang pertama adalah adanya kesatuan atau kohesif, ya. Kesatuan jika seluruh kalimat dalam alinea hanya membicarakan satu pokok pikiran atau satu masalah, ya. Jadi setiap kalimat itu hanya dia fokus pada satu topik, ya. Mungkin contohnya bisa dilihat di halaman 17, ya, saya tidak tampilkan di sini, ya, contoh dari paragraf yang tidak kohesif atau paragraf yang tidak memiliki kesatuan, ya. Jadi mungkin saya bacakan di sini. Contoh paragrafnya adalah, pekerjaan saya sehari-hari adalah guru bahasa Indonesia. Sebelum menjadi guru, saya mempelajari bahasa Indonesia dengan sungguh-sungguh. Kemudian 3 kalimat sebelumnya itu masih menceritakan hal yang sama, topik yang sama, ya, tentang guru bahasa, ya. Kemudian kalimat selanjutnya dia menceritakan tentang ini, Obama. Pekerjaan sehari-hari Obama adalah presiden Amerika, ya. Ya, jadi seperti itu. Artinya apa? Setiap kalimat tidak menceritakan hal yang sama, artinya dia tidak memiliki kesatuan, ya. Ini tidak, sehingga ini tidak bisa kita sebutkan sebagai alinea, ya. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua yaitu kepaduan atau koherensi. Jadi koherensi alinea akan terwujud jika aliran kalimat yang ke satu ke kalimat lainnya berjalan mulus dan lancar, ya. Jadi kita harus perhatikan masalah untuk mendapatkan koherensi ini, ya. Kita harus memperhatikan bagaimana masalah kebahasaannya, kemudian perincian dari urutan dari isi alinea, ya, biar kita mendapatkan kepaduan, ya. Karena seringkali permasalahan bahasa itu bisa menyebabkan tidak adanya kepaduan atau koherensi di dalam sebuah paragraf, ya. Jadi ada beberapa hal yang berhubungan dengan koherensi di sini, ya, masalah kebahasaan. Yang pertama adalah repetisi, adanya pengulangan-pengulangan yang sering muncul, ya. Jadi untuk mendapatkan kepaduan dalam sebuah alinea, kita sering mengulang, yang menjadi kata kunci dari
paragraf tersebut, atau kita mengulang yang menjadi topik dari sebuah paragraf, ya, agar setiap kalimat, antar kalimat di dalam sebuah paragraf itu ada hubungan satu sama lainnya, ya. Jadi ini harus kita lakukan, ya, untuk mendapatkan koherensi, ya. Seperti contohnya itu di halaman 719, ya. Saya bacakan, seharusnya semua orang dapat berpidato. Ya, jadi paragraf ini menceritakan tentang berpidato, ya, menjadi topiknya. Jadi saya ulang lagi, seharusnya semua orang dapat berpidato sebab semua orang mampu berbicara yang dapat dikembangkan menjadi terampil berpidato. Ya, membuat diri agar terampil berpidato ternyata mudah. Jadi di sini adanya pengulangan berpidato. Ya. Jadi di sini menunjukkan adanya koherensi, ya, adanya kepaduan. Jadi setiap kalimat antara satu dengan lainnya itu menceritakan hal yang sama. Jadi adanya repetisi. Kita ngulang yang menjadi kata kunci, ya, menjadi kata kunci dari paragraf tersebut. Kemudian juga ada kata ganti, ya. Kita harus perhatikan penggunaan kata ganti, ya. Kita tidak bisa menggunakan nama nama orang, ya. Mungkin bisa dilihat juga di halaman 720, ya. Jadi pentingnya kata ganti. Jadi kata ganti itu bisa meningkatkan koherensi, ya, di dalam sebuah paragraf. Ini untuk contoh halaman 720 yang pertama, di sini adanya pengulangan nama orang, ya. Jadi ketika kita ngulang-ngulang nama orang, kita menyebutnya dengan utuh, ya, itu menunjukkan antar kalimat tersebut tidak terjadi koherensi. Kita seakan-akan kalimat satu dengan kalimat yang lain itu tidak padu gitu, ya. Saya coba bacakan. Joko murid SMP Negeri 1 Malang. Sekarang Joko duduk di kelas 3. Tiap pagi teman-teman Joko selalu menghampiri Joko. Jadi terjadi pengulangan Joko di situ. Nah, untuk mengakali, ya, biar nama Joko tetap muncul, ya. Kemudian untuk mendapatkan koherensi di antara paragraf, kita harus menggantikan nama si Joko tersebut dengan kata ganti, ya. Jadi hanya cukup sekali kita sebutkan nama seseorang, kemudian selanjutnya kita gunakan kata ganti seperti itu, ya. Itu untuk kita mendapatkan koherensinya, ya. Mungkin perbaikannya bisa dilihat untuk contoh selanjutnya. Saya bacakan lagi. Joko murid SMP Negeri 1 Malang. Sekarang dia duduk di kelas 3. Tiap pagi teman-temannya selalu menghampirinya. Jadi kata dia, Joko diganti dengan kata penyebutan dia, nya, ya, sehingga nampak adanya kepaduan di antara kalimat-kalimat di dalam sebuah paragraf, ya. Itu harus kita perhatikan, ya. Kemudian juga kata transisi, ya. Jadi letaknya kata transisi ini adalah antara kata ganti dan repetisi. Jadi kalau repetisi yang tadi yang pertama, kita harus mengulang, ya, kata-kata kuncinya, ya. Kemudian kalau kata ganti, kita harus menggantikan, ya, menggantikan nama orang yang bisa kita ganti dengan kata gantinya gitu, ya. Jadi kalau kata transisi itu terletak di antara kata ganti dan repetisi, ya. Jadi di sini ada beberapa macam kata ganti, ya, kata transisi, ya, yang biasa digunakan dalam tulisan ilmiah, ya. Seperti yang pertama, hubungan yang menyatakan tambahan kepada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi kata transisi kita gunakan seperti lebih lagi, tambah pula, selanjutnya, itu disebut dengan kata transisi. Jadi menghubungkan, ya, antar kalimat dengan kalimat yang lain. Jadi dia berada di antara kata repetisi dan kata ganti gitu. Jadi agar antar kalimat itu lebih padu, ya. Jadi kita gunakan kata transisi. Kemudian ada juga kata transisi yang menyatakan pertentangan sesuatu hal yang sudah disebut lebih dahulu, ya, seperti tetapi, namun, bagaimana juga, walaupun, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kata transisi yang menyatakan perbandingan,
ya, yaitu seperti sama halnya, seperti dalam hal yang sama, ya, dalam hal yang demikian, sebagaimana, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita perhatikan dalam masalah kebahasaan, ya. Jadi ini sering kita abaikan, ya. Jadi ini berbeda dengan karangan anak-anak, ya. Kalau anak-anak mereka mengarang apa yang mereka lihat gitu, ya, berbeda dengan orang dewasa dalam menulis, ya. Jadi anak-anak seperti mungkin sering dengar apa yang kamu kerjakan hari ini, ya, jelaskan saya pergi ke sana, kemudian saya ini, kemudian saya itu gitu, ya. Jadi ada mereka sering mengulang-ulang hal yang sama gitu, ya, dan ini harus kita perbaiki ketika kita di tingkat universitas, ya, dalam menulis. Ini harus kita perhatikan. Jadi kurangin penyebutan nama orang, ya, sedapat mungkin hanya sekali kita sebutkan, kemudian untuk selanjutnya kita gunakan kata ganti, ya. Kemudian sedapat mungkin kita mengulang kata-kata kunci, ya, kata kunci agar terjadi kepaduan di antar kalimat dalam sebuah paragraf. Dan kita juga menggunakan kata transisi untuk menunjukkan bagaimana, ya, keadaan atau alur hubungan antar kalimat gitu. Apakah dia pertentangan, ya, apakah dia untuk menyatakan hubungan penambahan, ya, atau itu perbandingan, ya, seperti itu. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian juga ada yang lain lagi, ya, ada hubungan akibat dan hasil, ya, itu bisa baca di sini di halaman 722, ya. Kemudian ada hubungan menyatakan tempat, di sini, di situ, dekat, di seberang, ya, seperti itu. Kemudian jadi ada bagaimana kita mengembangkan alinea. Jadi ketika kita mengembangkan sebuah alinea, kita harus dituntut adanya kemampuan untuk mengurutkan, ya, gagasan-gagasan yang ingin kita sampaikan, ya. Jadi gagasan itu harus runut, ya, yang mana yang dahulu, kemudian yang mana yang setelahnya gitu, ya. Itu harus kita uraikan dulu, ya, sebelum kita membuat alinea, ya. Jadi adanya urutan seperti itu. Kemudian ada juga klimaks dan anti klimaks, ya. Ada paragraf yang mulai dari dari yang dasar, kemudian menuju yang ke klimaks, ya. Kemudian juga ada yang memuncak, kemudian ke anti klimaks gitu, ya. Kemudian juga ada karangan berdasarkan sudut pandang, ya, sudut pandang dari si penulis. Kemudian juga ada jenis dari alinea yang merupakan perbandingan atau pertentangan, ya, seperti itu. Ini bisa dilihat di halaman 726 sampai dengan halaman 730, ya. Oke, kemudian juga ada metode pengembangan alinea, ya, ada metode definisi, ya, berdasarkan tujuan dari kita menulis, ya. Itu biasanya untuk definisi, sini dicontohkan ketika kita membuat jurnal penelitian, ya, mengenai organisasi. Pertama kita jelaskan tentang bagaimana definisi dari organisasi tersebut, ya. Jadi itu berdasarkan metode pengembangan alinea, ya. Ada metode proses, metode contoh, metode sebab akibat, ya, banyak jenisnya, tolong dibaca sendiri, ya. Ini untuk metode pengembangan alinea, ya, saya tidak sebutkan lagi. Kemudian kita lanjutkan ke kerangka karangan, ya. Dan ini sering kita abaikan dalam menulis, ya. Kerangka karangan, kita menganggap kerangka karangan itu nggak perlu gitu. Kita bisa nulis apa yang kita pikirkan, ya, ternyata salah.
Ya, tanpa membuat kerangka karangan, seringkalinya topik yang ingin kita apa yang ingin kita sampaikan, baik itu topik maupun tema itu lari kemana-mana gitu, ya. Agar tidak terjadi hal yang demikian, maka itu perlu kita lakukan pertama adalah membuat kerangka karangan, ya, agar setiap paragraf, setiap alinea yang kita buat itu menciptakan topik yang sama, ya, tidak lari dari apa yang menjadi topik, tema, atau yang menjadi judul kita, ya, judul dari tulisan kita gitu, ya. Jadi di sini kerangka karangan diperlukan dalam kegiatan membuat sebuah tulisan, ya. Ini sering kita lupakan, ya. Jadi kita ketika membuat kerangka langsung kita mengetik atau kita menulis apa yang keluar di kepala kita, ya, seakan-akan kerangka itu udah ada di kepala kita, ya. Jadi seringkali bagus tidaknya sebuah tulisan itu kita bisa melihat ada nggak dia membuat kerangka karangan, ya. Kemudian ketika kita sudah membuat kerangka karangan, kita bisa menempatkan gambaran awal bagaimana sih tulisan kita nantinya gitu. Ya, walaupun belum jadi kita sudah memprediksi, oh tulisan saya akan seperti ini, ya. Itu berdasarkan kerangka karangan yang sudah kita buat, ya. Kemudian dapat menjadi poin-poin penting bagi si penulis dalam mengembangkan tulisan. Karena ada kalanya ketika kita sudah membuat kerangka karangan, ada hal-hal informasi lain yang kita butuhkan, ya. Jadi itu menjadi apa namanya, panduan bagi kita. Apa sih harusnya informasi apa sih yang harus saya dapatkan untuk mengembangkan kerangka untuk mendapat atau mengembangkan karangan saya, ya, berdasarkan kerangka karangan yang sudah terbentuk tadi. Jadi ini penting, ya, bisa dilihat seperti ini. Jadi tolong jangan diabaikan membuat kerangka karangan, ya, ketika teman-teman mau menulis, ya. Oke. Jadi menulis itu adalah suatu skill, ya, suatu keterampilan berbahasa, ya, seperti juga berbicara gitu, ya. Kita harus mempelajari. Tanpa mempelajari mungkin kita tidak akan mampu menulis dengan baik dan benar, ya, jauh dari kaidah yang diharapkan, ya. Tidak mungkin orang bisa mendapatkan tulisan yang bagus untuk pertama kali menulis, ya. Jadi menulis itu perlu ketekunan, perlu pembelajaran gitu, ya. Nah, ketika orang sering menulis, maka mungkin itu akan terjadi perbaikan, ya, di dalam cara menulis dia atau kualitas dari hasil tulisan dia. Ya, itu adalah merupakan keterampilan atau skill, ya, yang bisa kita pelajari. Kegiatan menulis juga merupakan kegiatan menemukan gagasan-gagasan dalam lambang-lambang tulisan. Ya, jadi kita gagasan-gagasan kita itu kita tuangkan ke dalam bentuk tulisan, ya. Oke. Jadi demikian juga dalam berbicara sebenarnya, dalam berpidato. Ya, dalam berpidato juga kita harus merangkum apa sih yang akan saya sampaikan, apa sih informasi yang akan urutan, ya, yang akan saya sampaikan, ya. Juga harus ada dipikirkan terdahulu gitu, ya, dalam berpidato. Kemudian berbicara dimulai dengan mendengar, sedangkan menulis diawali dengan membaca, ya. Jadi kalau kita tidak sering membaca, ya, mungkin skill ini tidak akan kita dapatkan gitu, ya. Dengan banyak membaca, maka dengan sendirinya kemampuan atau keterampilan menulis akan kita dapatkan atau akan terjadi perbaikan, ya. Jadi banyak membaca maka akan terjadi perbaikan dalam penulisan atau kita akan mendapatkan skill dalam penulisan. Jadi menulis ini merupakan keterampilan yang dapat dibina. Artinya kita bisa pelajari, kita bisa dapatkan dengan mempelajari, ya. Jadi ada 3 aspek utama, yaitu adanya tujuan,
gagasan, dan sistem bahasa. Ya, jadi 3 aspek ini harus kita dapatkan ketika kita mau menulis. Ya, ada tujuan. Ya, apa sih yang ingin kita tulis? Apa sih tujuannya gitu? Ya, adanya gagasan. Kemudian juga kita mendapatkan kemampuan ya sistem bahasa yang bagus seperti itu. Jadi tujuan menulis ya, yang pertama adalah kita ingin menceritakan sesuatu ya. Jadi ketika kita ingin menceritakan sesuatu, baik itu pengalaman kita ya, atau sebuah cerita ya. Jadi kita bisa dengan kita bisa sampaikan dengan tulisan gitu ya. Jadi tujuan dari menulis itu bisa dengan menceritakan sesuatu ya, atau memberi petunjuk ya, seperti ketika kita beli suatu alat elektronik umpamanya ya, di situ kan ada buku manualnya, ada buku petunjuk ya. Tujuannya adalah sebagai petunjuk gitu. Jadi tulisan itu ada sebagai petunjuk ya. Tujuannya bisa untuk menceritakan sesuatu atau menjelaskan sesuatu, atau bahkan untuk meyakinkan atau merangkum sesuatu gitu. Ya, ini berdasarkan tujuan dari menulis. Ya, jadi kita juga harus tetapkan dulu apa sih tujuan tulisan kita tersebut. Ya, kalau belum jelas yang menjadi tujuan kita, kita tidak bisa melanjutkan gitu untuk mendapatkan gagasan ya apa yang akan kita tulis. Jadi tetapkan dulu apa yang menjadi tujuan kita ya.